ini maksud gue ini kita bicara dari segala aspek ya, bukan cuma dari karir, dari apa gitu. Ini kalau gue lumayan dari masalah percintaan juga lumayan deh. Harus perfeksionis maksudnya? Gue merasa hubungan gue harus perfect dalam artian nggak boleh ada cacat. Oh yang lu cerita waktu itu misalnya cari makan restoran atau apa waktu itu kan, inget nggak? Lebih kayak gitu. Jadi misalnya lo mau apa gue ada, lo mau apa gue ada gitu. Nah gue nggak mau sampai ada kayak yang lo mau apa, gue sorry gue lagi nggak bisa. Gue berasa gagal tuh di situ. Gue gitu sih, entah kenapa. Iya kan? Lo ngerti kasus gue tapi lo Ngerti dapatkan karena gue selalu mau ngasih yang terbaik buat pasangan gitu. gue. Nah itu bisa dibilang bentuk dari perfeksionis menurut gue. Karena contoh gini, kayak misalnya gue itu tidak pernah mau mengizinkan ini ke pasangan aja ya, cewek untuk nyetir, pasangan gue untuk nyetir. Iya apa ya? Karena gue merasa ya gue gunanya adalah untuk ngasih servis ke lu, ngasih servis yang terbaik. Lu boleh nyetir kalau gue memang sudah tidak bisa ngapa-ngapain, misalnya gue sakit banget atau apa banget gitu. Kalau cuman pusing biasa kadang-kadang masih gue paksa karena ya udah lu nyantai-nyantai aja. Kayak gitu. Kadang-kadang kayak misalnya ada menurut gue ada tipe cewek yang manja, memang dari sananya manja atau karena sudah dimanjain sama pasangannya jadinya manja. Betul. Kalau gue ketika dibilang kayak gitu, gue bukan manjain menurut gue. Entah kenapa itu refleks gue ingin melakukan itu. Kalau manjain kan kayaknya kayak terpaksa atau apa, kayak ini gue manjain segala macam. Cuman kalau ini enggak unconsciously memang gue pengen melakukan itu. Emang lo dalam diri lo kayak ngerasa gue harus ngelakuin ini loh. Iya. Gitu. Walaupun sebenarnya kadang-kadang mungkin tidak baik juga kalau terlalu memanjakan. Iya, betul. Jadinya takutnya ketergantungan atau gimana. Ketergantungan gitu. Dan kadang-kadang kita jadi repot sendiri ketika kita nggak bisa, mau nolaknya juga nggak enak. Betul. Itu gue kadang-kadang sama pasangan keseringan. Dan kalian gue yakin juga pasti kayak gitu ya. Iya. Tapi ada juga memang dasarnya cuek coy. Ada. Sumpah, jadi kayak ada. Si cowoknya memang cuek. Ya cowok apa ceweknya gitu ya, terlepas dari itu siapa maksud cuek gitu. Cuma kalau gue pribadi, gue lumayan perfeksionis kalau soal itu. Kayak tadi gue bilang, gue akan ngerasa gagal ketika gue tidak bisa memenuhi apa yang lo mau atau tidak bisa mengiyakan apa yang lo mau. Gitu. Lumayan. Nah, jeleknya itu rada nyakitin diri sendiri. Padahal bisa dibilang nggak separah itu salahnya. Nyakitin ini kenapa? Iya, lo jadi nyalahin diri sendiri. Kalau gue jadi kayak, aduh kok gue nggak bisa lagi gini, aduh kok gue gini ya gitu. Jadi lebih nyalahin diri sendiri. Misalnya dia minta temenin kemana lo nggak bisa, lo merasa kayak, aduh harusnya gue bisa gitu. Iya. Tapi gue nggak bisa. Nah gue ngerasa kayak, duh kayaknya nggak bisa dan lanjutin. Mas sampai kayak gitu kadang-kadang. Menurut gue ketika di posisi itu, misalnya contoh ada kerjaan nih, kadang-kadang bisa jadi apa istilahnya bosi malakama ya. Atau jadi dimana kita ngelakuin apapun akan merasa bersalah. Misalnya gue nggak bisa nih, misalnya contoh lu pacar gue, lu minta temenin gue ke mall, ada acara, gue sementara gue nggak bisa karena ada kerjaan. Opsi pertama adalah ketika gue nggak bisa dan gue memiliki pekerjaan, gue merasa nggak enak. Tapi kalau gue akhirnya maksa, gue kehilangan pekerjaan gue. Iya, jadi maju kena mundur kena kan. Iya, gitu. Jadi dua-duanya tuh akan merasa serba salah kayak gitu menurut gue. Ibaratnya gitu, Dan sebenarnya itu hal, menurut gue itu hal nggak tahu ya, maksudnya hal lumrah apa enggak, cuma itu lumayan sering terjadi di gue. Iya. Dan itu salah sebenarnya. Tapi gini, perfeksionis tuh nggak cuma buruk doang dan nggak cuma percintaan doang, nggak selamanya buruk dan nggak selamanya baik juga gitu loh. Di sini jelasin kalau ada dua jenis sifat perfeksionis. Itu ada yang healthy perfeksionis, ada yang neurotic gitu. Kalau yang healthy itu biasanya orang-orang dengan karakter healthy perfeksionis ini punya standar tinggi tapi masih realistis. Gitu loh, masih misalnya standarnya tinggi tapi kalau emang dia cuma mampunya nggak nyampe standarnya dia lebih ke oh ya udah gitu, yang penting dia udah berusaha jadi versi terbaik dari dirinya. Gitu. Jadi mereka terima aja tuh kalau misalnya hasilnya gimana. Misalnya dia nggak nyampe nih sampai titik ini nih, dia cuma sampai titik yang dia mampu. Dia cuma nyampe 100%, nggak nyampe 150%. Dia kan ya udahlah, nggak apa-apa. Toh gue udah ngelakuin semua yang gue bisa. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada neurotic perfectionist yang tadi gue bilang. Biasanya orang-orang dengan karakter ini punya standar yang tinggi,
wajar karena profesionis, standarnya tinggi gitu, dan mereka usaha untuk jadi yang terbaik dari semua orang. Gitu. Ibaratnya ada 5 orang, mungkin si A ini mau supaya B, C, D, E itu di bawah dia semua. Tuh, ini agak menurut gue ini agak serem gitu. Soalnya kalau misalnya goalsnya atau standarnya nggak tercapai, dia lebih blame dirinya sendiri gitu, nyalahin dia sendiri. Mirip sama kayak percintaan tadi. Gila, sedih banget deh kalau sama perfeksionis sebenarnya. Serius. Soalnya kayak tadi lu bilang perfeksionis tuh lebih kayak maju kena mundur kena. Menurut gue pribadi. Tuh ini gantian dong mas ngobrol deh. Enggak, gue karena gue lagi bener-bener kayak ngerasain ya ketika kalau misalnya masalah percintaan, gue bukan mau membahas percintaan, cuman maksudnya yang paling gampang ambil contoh biasanya memang percintaan. Iya, karena lo pasti paham. Orang pasti ngerasain namanya percintaan. Kalau kerjaan kita, contoh kerjaan kita apa, belum tentu semua orang sama kerjaan. Tapi kalau masalah perasaan, menurut gue mirip-mirip, akan lebih relate. Makanya gue lagi kayak ngegambarin lagi yang tadi gue bilang, misalnya gue lagi ada kerjaan tapi gue pingin banget nemenin, ketika nggak bisa gue merasa bersalah banget, atau gue takut nih nanti dia kenapa-napa atau segala macem. Tapi misalnya kalau gue paksa buat pergi, aduh kerjaan gue nanti hilang atau terlambat atau gue diomelin atau kena SP, kan kita nggak tahu. Iya, nah, makanya itu kayak bentuk dari neurotic professional sebenarnya. Itu kan ibaratnya ini kita bukan yang bahas percintaan balik lagi ya, tapi itu kan 2 pilihan yang berat ibaratnya. Iya. Karir sama percintaan gitu kan itu berat gitu loh. Itu nggak bisa dibandingkan lah ibaratnya. Iya. Walaupun tetap harus ada satu yang ngambil, cuma gimana ya? Itu nggak bisa dipilih lah ibaratnya itu. Dan itu susah. Gue seksi banget coy. Gue geli banget lagi liatnya, sumpah. Kayak nachos, kok nachos? Narkos. Di sini aja. Terus sini. Nah, tetap. Nah, kancing udah. Udah lah. Gue buka yang bawah. Ya nggak usah. Ya pokoknya gitulah kalau neurotik gitu. Dan gue paham kalau gue lumayan neurotik perfeksionis. Tapi lu ada yang healthy perfeksionis nggak? Ada. Apa? Iya, kalau lagi di bar. Di mana? Di bar, maksudnya di coffee shop, di bar barista dulu. Gue lebih ke ya udahlah. Ketika target lo nggak tercapai. Bukan, ketika gue tidak bisa bikin gambar latte art yang sama seperti yang lain gitu. Udah gitu ya udahlah. Tiap orang punya cara masing-masing. Iya, nggak harus semuanya kita bisa. Nggak perlu semua aspek lo harus jadi sempurna kan, kadang-kadang lo. Iya kan, lo bukan gimana ya, susah juga gue ngomongnya. Bukan dewa. Takut diserang gue ngomong sumpah. Lu punya cara nggak mas gimana? Gue neurotik, anggaplah gue neurotik, walaupun gue nggak tahu. Takutnya gue mengklaim diri gue neurotik, terus ada yang komen kayak lu mah klaim doang gitu. Cek dulu dong ke dokter gitu. Cek dulu di Halodoc gitu. Bayarin kalau mau. Nah gitu. Misal gue anggaplah gue neurotik gitu. Lu punya cara nggak gimana caranya ngatasin gitu? Enggak. Anjing lu. Anjing lu, gak asik banget sumpah. Tim kasih tau lah. Oh, langsung dikirimin cara mengatasi perfeksionis neurotik. Langsung dikirimin. Mas lu ngantuk sumpah, dia ngantuk lu dari tadi. Enggak, langsung dikirimin. Dia kecapean lo kayaknya. Tuh, ada 6 poin tuh. Ya udah gue baca sendiri aja lah. 1. Membuat target yang masuk akal sesuai dengan pencapaian. Ya, menurut gue kalau emang dasarnya dia neurotik, mau kita targetin pun dia kan tetap mau target yang tertinggi sih, iya nggak sih? Iya benar. Berarti tim kamu salah. Udah dibantuin. Iya, dibantuin, disalahin. Nah kalau ini mungkin oke nih, ubah pola pikir bahwa kesuksesan tidak harus selalu sempurna. Nah ini, gue setuju. Iya benar sih. Memang butuh waktu sih. Karena maksudnya kan kalau itu udah ke mindset kan bahwa perfeksionis ya lu harus yang terbaik. Iya benar. Best of the best gitu. Fokus terhadap proses, gue setuju. Yang penting prosesnya lu udah bener, udah sesuai, tinggal nanti improve lagi aja. Nah yang selanjutnya itu setiap kali merasa cemas dan depresi, tanyakan kepada diri sendiri mengenai target yang sudah dibuat. Oke, jadi mungkin ini tipe orang yang suka ngelis kali ya. Ngelis targetnya apa, habis sesudah itu dia compare apa yang dia targetin sama tercapai sampai mana. Ini gue setuju sih sama poin nomor 4. Soalnya gini,
Ini nggak tahu ya, lo yang lain gimana gue nggak tahu ya. Cuma kalau gue, mungkin karena gue perfeksionis neurotik, tapi gue gampang cemas sama depresi. Kalau misalnya gagal, padahal bisa dibilang kegagalannya minor, tapi gue gampang stres sama cemas. Kayak, duh kok gini gitu. Gue gampang kayak gitu, lumayan lah. Gitu. Lanjut. Lawan perasaan takut gagal. Dia main jam lagi. Dia main jam lagi. Enggak, gue lagi mikir tadi sampai mana. Lawan perasaan takut gagal. Kayak ya lu harus tanemin lagi bahwa kegagalan itu adalah suatu proses juga. Iya. Suatu proses yang nantinya bisa membawa lu ke sesuatu yang perfect, ngerti nggak? Gue paham. Kayak lu gagal belajar, oke, ABCDE, lu gagal di A, ya udah abis itu ternyata A bener, B-nya kepleset, ya udah lu improve semuanya lama-lama ABCDE lu semuanya bisa bener. Iya Pak. Gitu menurut gue, kayak lu akan belajar juga pada nantinya. Nah yang terakhir itu, yakini bahwa kamu tetap bisa mendapatkan pelajaran dari kegagalan yang tadi gue bilang itu, bener kan? Jadi ya lu, ini sering gue bilang, ketika lu gagal, lu nggak 100% gagal, karena pasti lu dapet sesuatu ilmu, suatu pelajaran yang lu nggak akan mau untuk ulangi kegagalan tersebut. Kalau lu ngulangin lagi, nah itu baru Kayak Fadil Jadi bilang, kegagalan otak gitu. Oke, jadi kesimpulannya, perfeksionis ini seringkali dianggap sebagai suatu keunggulan karena dianggap bisa memacu diri untuk sukses. Padahal tanpa kita sadari ini, sifat perfeksionis itu juga bisa berdampak buruk, tetap ada dampak buruknya. Gitu. Kalau misalnya berlebihan terhadap perilaku dan pikiran. Emang bener sih kalau misalnya perfeksionis itu punya sisi positif, namun sifat tersebut bisa menyebabkan kecemasan, kelelahan, dan juga memperlambat pekerjaan. Gitu. Lu bikin capek sendiri, abis itu akhirnya stres, malah makin lama kerjaan lo ditunda-tunda dengan alasan gue harus sempurna. Karya yang gue buat harus sempurna. Pertanyaan gue, kapan mau dilakuinnya? Kalau lo menuntut sempurna terus, kapan selesainya maksudnya? Malah kadang-kadang tuh belum dilakuin, Mas. Baru di konsep. Oke, bikin bisnis gitu kan. Lu mau konsepnya, bikin bisnis plan. Iya, lu mau sempurna. Sementara menurut gue ketika lu bikin bisnis, harus learning by doing. Iya, jalanin dulu. Iya. Kayak Tokopedia bilang. Iya, karena apa ya, mau sebagus apapun nggak berarti ketika lu nggak ngelakuin. Iya, benar-benar. Lu cuman punya rough konsep, lu lakuin, ya pasti lu akan bebenah dari kegagalan atau kesalahan lu nanti, karena lu udah melakukan, mau nggak mau harus dilanjutin. Betul. Bisnis itu kayak anak, ya kan? Dari ngerangkak dulu, habis itu jalan. Habis jalan kan nggak jalannya lancar. Bisa jatuh dulu, terus berdiri lagi dari awal jalan, baru bisa lari. Begitu, bagus banget dari topik kali ini, keren deh, suka gue. Gila, keren nih tim kita nih, asik nih. Iya, jadi disclaimer ya, kalau misalnya ini cuma semua perbincangan yang kita katakan itu hanya opini pribadi dari kita berdua. Kita hanya seorang amatir. Kita hanya orang awam yang beropini ya secara gamblang aja. Kita tidak mempelajari apapun. Kita bukan seorang expert juga. Gitu. Jadi kalau memang ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Iya, gitu deh. Intinya perfeksionis boleh, tapi harus punya batasan. Mantap. Oke deh, segitu aja dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.